Halo, jumpa lagi bersama Ibu Nelis dalam pelajaran IPA. Kali ini Ibu akan menjelaskan pelajaran IPA kelas 7 semester 1, yaitu bab 1 yang berjudul Objek IPA dan Pengamatannya. Di sini sedang hujan, semoga bisa mendengar suara Ibu dengan jelas ya. Baiklah, sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah kamu sudah pernah mengukur sesuatu, atau itu mungkin mengukur meja atau mengukur kursi dengan menggunakan jengkal? Pasti sudah pernah ya. Nah, jengkal itu adalah salah satu contoh satuan tidak baku. Itu akan kita pelajari dalam bab ini. Baiklah, kita akan masuk pada pengertian mengukur. Apa itu mengukur? Ada yang sudah tahu mengukur? Ya, baiklah. Mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran yang sejenis yang dipakai sebagai satuan. Pengukuran atau mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Apa yang dapat diukur? Contohnya adalah yang dapat diukur ya. Contoh besaran: panjang, masa, waktu, tinggi, luas, berat, lebar, dan lain-lain ya. Itu contoh besaran. Nah, besaran ada dua jenis. Yang pertama adalah besaran pokok. Yang kedua adalah besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Sekali lagi, besaran pokok adalah besaran yang satuannya, pakai satuannya, besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Jadi besaran turunan berarti dia diturunkan. Kalau besaran pokok sudah ada terlebih dahulu. Seperti itu ya. Apa contoh besaran pokok? Contoh besaran pokok yang pertama adalah panjang. Panjang satuannya meter. Yang kedua massa. Massa satuannya kilogram. Yang ketiga waktu. Waktu satuannya sekon. Yang keempat suhu. Suhu satuannya Kelvin. Yang kelima jumlah zat. Jumlah zat satuannya mol. Yang keenam intensitas cahaya, satuannya kandela, dan lain-lain sebagainya ya. Sedangkan contoh besaran turunan, yang pertama luas, satuannya meter kuadrat. Yang kedua volume, satuannya meter pangkat 3 atau meter kubik. Yang ketiga massa jenis. Massa jenis satuannya kilogram per meter kubik. Meter pangkat 3 ya, kilogram per meter pangkat 3. Yang keempat gaya, satuan gaya Newton ya, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya kita akan masuk ke macam-macam alat ukur besaran. Alat ukur besaran: 1. Alat ukur panjang ya. Alat ukur panjang contohnya mistar atau penggaris, lalu meteran, lalu mikrometer skrup,
lalu jangka sorong. Jadi ada 4 alat ukur panjang ya, mistar atau penggaris, jangka sorong, mikrometer, skrup, dan meteran. Yang kedua, alat ukur massa itu adalah neraca. Banyak contoh neraca ya, ada timbangan berat badan ya, timbangan cabai, timbangan pasar, neraca haus, neraca sama lengan. Pokoknya neraca adalah contoh alat ukur massa. Yang ketiga, alat ukur waktu. Alat ukur waktu adalah jam atau arloji, lalu stopwatch ya. Yang keempat, alat ukur suhu. Alat ukur suhu adalah termometer. Yang kelima adalah kuat arus. Alat ukur kuat arus adalah ampermeter. Yang keenam, alat ukur kecepatan adalah speedometer. Nah, itu macam-macam alat ukur besaran. Sekarang kita masuk ke macam-macam satuan ya. Ada 2 macam satuan. Yang pertama, satuan baku. Yang kedua, satuan tidak baku. Apa itu satuan baku? Satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara standar. Artinya satuan itu dipakai oleh seluruh dunia secara internasional, sudah disepakati bersama. Sedangkan satuan tak baku adalah satuan yang hanya dipakai oleh masyarakat tertentu. Itu tidak akurat ya. Nah, apa contoh satuan baku? Contoh satuan baku: meter, kilometer, kilogram, sentimeter, hektometer, meter kuadrat, meter kubik, dan lain-lain. Sedangkan contoh satuan tak baku adalah jengkal, depa, hasta, langka, dan lain-lain ya. Baik, kira-kira bisa dipahami ya. Itu ya, tadi sudah ada pengertian mengukur, pengertian besaran, lalu macam-macam besaran, pengertian dan contohnya, besaran pokok, besaran turunan, kemudian ada macam-macam satuan, satuan baku tak baku, kemudian ada alat ukurnya ya. Bisa dipahami ya. Baiklah, itu tadi contoh besaran turunan, contoh besaran pokok sudah ya. Ibu rasa cukup, langsung kita masuk latihan saja ya. Tadi yang ibu sampaikan tolong disalin di catatan ya, nanti kalau ada ulangan kita gampang dalam menghafalnya. Kamu mengulang-ulang YouTube ibu juga bisa sebagai salah satu cara untuk memahami pelajaran bab 1 di kelas 7. Nah, untuk latihannya tolong dicatat di buku latihan, nanti hasilnya difoto kirim ya ke WA ibu. Baiklah, soal yang pertama adalah sebutkan pengertian mengukur dan pengertian besaran. Pengertian mengukur dan pengertian besaran. Soal yang kedua adalah sebutkan 2 macam besaran dan pengertiannya masing-masing. Sebutkan pengertian besaran, sebutkan 2 macam besaran dan jelaskan pengertiannya masing-masing. Soal ketiga, sebutkan contoh besaran pokok dan satuannya masing-masing. Yang keempat, sebutkan contoh besaran turunan dan satuannya masing-masing. Yang kelima, sebutkan macam-macam alat ukur besaran. Yang keenam, sebutkan 2 macam satuan dan jelaskan pengertiannya masing-masing. Yang ketujuh,
Sebutkan contoh satuan baku dan contoh satuan tidak baku. Baiklah, itu saja materi dari Ibu. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu bisa mendapat informasi terbaru dari Ibu Nelis. Cukup sekian dan terima kasih. Salam sehat. Sampai jumpa.